Persib Bandung kembali menunjukkan tajinya di kancah Asia. Bermain di hadapan puluhan ribu bobotoh di Stadion GBLA, Maung Bandung menumbangkan Selangor FC dengan skor 2-0 dalam laga AFC Champions League 2025-2026. Namun yang paling menarik bukan sekadar hasilnya, melainkan taktik brilian Bojan Hodak yang membuat komentator Asia histeris menyebutnya sebagai masterclass dari Bandung. Kalau kamu bangga lihat permainan luar biasa Persib Bandung malam ini, jangan lupa subscribe, tekan like, dan share video ini ke sesama bobotoh. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah Bojan Hodak layak disebut pelatih masterclass Asia? Dukung terus Maung Bandung dan sepak bola Indonesia menuju level tertinggi. Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA bergemuruh pada Kamis malam 23 Oktober 2025. Ribuan bobotoh bersorak ketika Persib Bandung sukses menumbangkan klub kuat asal Malaysia, Selangor FC, dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga ketiga grup G AFC Champions League 2 atau ACL 2 2025/26. Kemenangan ini tak hanya menegaskan dominasi Maung Bandung di kandang sendiri, tetapi juga mencuri perhatian para pengamat sepak bola Asia. Banyak komentator Asia menyebut kemenangan ini bukan sekadar hasil dari kerja keras, melainkan bukti dari taktik gila Bojan Hodak yang memukau. Dalam siaran langsung di sejumlah media olahraga regional, permainan Persib bahkan disebut sebagai pementasan taktik paling rapi dan berani dari klub Asia Tenggara musim ini. Sejak peluit awal dibunyikan, Persib tampil tanpa rasa gentar. Meski kehilangan gelandang kunci Tom Hye yang harus absen karena demam, Maung Bandung justru tampil solid dan penuh determinasi. Dukungan penuh supporter di GBLA seolah menjadi energi tambahan bagi Mark Klok DKK untuk menampilkan permainan agresif, presisi, dan penuh tekanan di setiap lini. Selangor FC yang datang dengan reputasi sebagai tim berpengalaman di kancah Asia tampak kesulitan membaca pola permainan cepat Persib. Serangan dari sayap kanan yang digerakkan oleh Edo Febriansyah dan umpan-umpan vertikal dari lini tengah membuat pertahanan Selangor porak-poranda. Bahkan, beberapa kali komentator asal Malaysia terdengar histeris saat menyaksikan pressing ketat ala Bojan Hodak yang mematikan pergerakan lawan. Kemenangan ini membuat Persib bukan hanya memimpin klasemen sementara grup G dengan 7 poin, tetapi juga memperlihatkan bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan di level Asia. Di akhir laga, sorakan Persib juara Asia menggema di seluruh stadion, seolah menjadi simbol kebangkitan Maung Bandung di kancah internasional. Sejak menit pertama babak pertama, Persib Bandung menunjukkan niat besar untuk mendominasi. Lini tengah yang dikomandoi oleh Mark Klok tampil disiplin dan cerdas dalam mengalirkan bola. Kombinasi 1-2 cepat antara Klok, Boy Kocia, dan Adam Alis menciptakan aliran permainan yang hidup dan sukar diprediksi. Selangor FC tampak kebingungan menghadapi pressing ketat dari Maung Bandung. Setiap kali mencoba membangun serangan, bola berhasil direbut oleh pemain Persib yang agresif menutup ruang. Ritme permainan Persib begitu tinggi, membuat Selangor terpaksa bertahan dalam tekanan selama 20 menit pertama. Gol pertama akhirnya lahir di menit ke-29. Berawal dari umpan cerdas Mark Klok yang menembus dua lini pertahanan, Adam Alis dengan tenang melepaskan sontekan ke pojok gawang, membuat kiper Selangor tak berkutik. Stadion GBLA pun meledak, ribuan supporter berdiri bersorak sambil mengibarkan bendera biru kebanggaan mereka. Gol tersebut bukan hanya membuka keunggulan, tetapi juga menjadi titik balik emosional bagi skuad Persib. Tekanan yang dibangun dengan presisi membuat Selangor kehilangan arah. Bojan Hodak terlihat tenang di pinggir lapangan, namun setiap instruksi kecilnya mengubah ritme permainan secara signifikan. Para komentator Asia menyebut permainan Persib di babak pertama sebagai pelajaran taktik modern dari tim Asia Tenggara. Statistik juga memperlihatkan dominasi Persib dengan 63% penguasaan bola dan 6 tembakan tepat sasaran hanya dalam 30 menit pertama. Adam Alis menjadi bintang lapangan, tak hanya karena golnya, tapi juga karena perannya mengatur tempo di lini tengah. Dengan visi permainan tajam dan mobilitas tinggi, ia membuat Persib tampil seperti mesin yang bergerak serentak, cepat, efisien, dan mematikan. Babak pertama pun ditutup dengan keyakinan. Malam itu, Persib sedang berada di jalur kemenangan besar. Setelah unggul 1-0 lewat gol Adam Alis, Bojan Hodak tak berhenti melakukan eksperimen taktik. Pelatih asal Kroasia itu kembali menunjukkan mengapa dirinya dijuluki si arsitek dingin. Ia mengubah pendekatan permainan Persib dari 4-3-3 menjadi 4-2-3-1 secara halus. Nyaris tak terlihat oleh penonton biasa, namun efeknya terasa kuat di lapangan.
Pergantian ini membuat Persib lebih seimbang antara menyerang dan bertahan. Dua gelandang bertahan, Mark Klok dan Goicoechea diberi tugas ganda, menjaga kestabilan lini tengah, sekaligus membuka ruang bagi Adam Alis dan Febri Haryadi untuk bergerak lebih bebas. Perubahan taktik tersebut membuat Selangor FC kehilangan arah. Setiap kali mereka mencoba membangun serangan, Persib justru memotong bola dan melancarkan serangan balik cepat. Menariknya, para komentator Asia sampai menyebut pendekatan Hodak ini sebagai taktik gila, karena Persib berani menekan tinggi meski sudah unggul. Salah satu analis di saluran ESPN Asia berkata dengan nada takjub, Boyan Hodak sedang mengajar Selangor bagaimana bermain sepak bola modern di kandang lawan. Ini bukan kebetulan, ini rencana besar yang matang. Boyan terlihat tenang di pinggir lapangan, namun setiap gestur tangannya menjadi sinyal bagi pemain di lapangan. Ia tahu kapan harus menurunkan tempo dan kapan saatnya menggempur. Pressing tinggi yang dilakukan oleh barisan depan membuat Selangor kesulitan bernafas. Mereka dipaksa memainkan bola ke belakang, membuka ruang bagi Persib untuk kembali menguasai permainan. Di menit-menit akhir babak pertama, strategi ini semakin terlihat efektif. Selangor mulai frustasi, kehilangan fokus, bahkan beberapa kali melakukan pelanggaran keras akibat tekanan bertubi-tubi. Hodak menyadari bahwa menjaga intensitas di 45 menit pertama adalah kunci agar momentum tetap di tangan Persib. Bagi para penonton netral, inilah momen di mana taktik bukan hanya sekedar teori, melainkan seni. Hodak memperlihatkan bahwa kemenangan tidak selalu datang dari pemain bintang, tetapi dari strategi yang dijalankan dengan disiplin dan kesadaran kolektif tinggi. Masterclass taktikal itu pun menjadi sorotan di berbagai portal sepak bola Asia malam itu. Memasuki babak kedua, suasana di Stadion GBLA semakin tegang. Selangor FC mulai bermain lebih berani, mencoba keluar dari tekanan. Mereka menurunkan tempo dan mengandalkan kecepatan sayap untuk membongkar pertahanan Persib. Beberapa kali striker mereka, Fortes, sempat membuat ancaman nyata. Salah satunya ketika ia berhasil melewati 4 pemain Persib, sebelum akhirnya dihentikan tackle bersih Nick Kuipers. Namun, Boyan Hodak lagi-lagi tak kehilangan kendali. Ia segera melakukan rotasi taktik dengan memasukkan pemain segar di lini depan untuk menjaga ritme pressing. Perubahan itu langsung berbuah hasil. Persib kembali mengambil alih tempo permainan di menit ke-60 dan hanya 6 menit kemudian peluang emas pun datang. Pada menit ke-66, serangan cepat Persib membuat pertahanan Selangor panik. Andrew Jang dijatuhkan di kotak penalti saat berusaha menyambut umpan silang Edo Febriansyah. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih. Stadion GBLA bergemuruh. Ribuan bobotoh menahan nafas ketika Andrew Jang mengambil bola, lalu dengan ketenangan luar biasa, menaklukkan kiper Selangor lewat sepakan mendatar yang menipu arah. Gol! Skor berubah menjadi 2-0 untuk Persib Bandung. Gol ini menjadi simbol dari kedewasaan taktik Persib di bawah Hodak. Mereka tidak buru-buru menyerang, tetapi tahu kapan harus mematikan lawan dengan satu momentum. Setelah gol kedua, Persib tampil semakin percaya diri. Barisan belakang yang dikomandoi Kuipers dan Freds Butuan menjaga disiplin tinggi, sementara lini tengah terus menutup ruang pergerakan pemain Selangor. Komentator dari AFC TV sampai berteriak histeris saat menggambarkan permainan Persib. Ini bukan sekedar kemenangan, ini pementasan taktik ala Eropa di tanah Asia Tenggara. Kalimat itu menggambarkan betapa dominannya Persib di lapangan malam itu. Ketika peluit panjang dibunyikan, skor 2-0 bertahan. Para pemain saling berpelukan, sementara Boyan Hodak berdiri tenang di pinggir lapangan menatap ke tribun yang bergemuruh. Wajahnya tersenyum puas. Bukan karena 2 gol, tetapi karena rencana besar yang ia susun berjalan sempurna. Malam itu, Persib bukan hanya menang, mereka menaklukkan Asia dengan kecerdasan taktik dan mental juara. Bagi Boyan Hodak, kemenangan 2-0 atas Selangor FC bukan sekedar 3 poin. Itu adalah hasil dari strategi yang disusun dengan detail dan disiplin tinggi. Dalam konferensi pers seusai laga, pelatih asal Kroasia itu tampil tenang seperti biasanya. Tak ada euforia berlebihan, hanya senyum kecil dan nada bicara datar. Khas seorang perancang kemenangan. Kami memang layak menang. Hari ini, kami bermain sangat baik.
terutama di 30 menit awal. Ujarnya singkat namun penuh makna. Ucapan Hodak bukan sekedar basa-basi. Di balik performa Persib yang impresif, ada kerja taktis yang matang. Hodak dikenal sebagai pelatih yang mempelajari lawan dengan teliti. Ia menonton ulang 3 laga terakhir Selangor untuk menemukan pola serang mereka, terutama celah di sisi kiri pertahanan, yang kemudian sukses dimanfaatkan Adam Alis pada gol pertama. Kami tahu mereka kuat di tengah, jadi kami memaksa mereka bermain melebar. Itu bagian dari rencana, tambahnya. Yang membuat banyak pengamat terkesan adalah kemampuan Hodak menjaga keseimbangan tim. Saat timnya unggul, ia tidak membiarkan pemain terlena. Bahkan di babak kedua ketika tempo permainan menurun, Hodak langsung memberi instruksi untuk memperketat pressing dan menjaga jarak antar lini. Kami sempat kehilangan tempo, tapi kami tetap solid. Itu hal penting, ucapnya. Beberapa analis di media Asia menyebut Hodak sebagai salah satu pelatih dengan pendekatan paling sistematis di Asia Tenggara. Ia mampu menggabungkan gaya bertahan khas Eropa Timur dengan agresivitas khas sepak bola Indonesia. Kombinasi itulah yang membuat Persib terlihat berbeda. Hodak adalah otak di balik transformasi Maung Bandung, tulis Fox Sports Asia dalam artikelnya. Keberhasilan Hodak membawa Persib ke puncak klasemen sementara grup G dengan 7 poin bukan kebetulan. Ia menanamkan mental baja kepada para pemainnya bahwa setiap laga di level Asia adalah ujian mental, bukan hanya teknik. Kami di atas, tapi belum selesai. Masih banyak yang harus dikerjakan. Tegasnya menutup konferensi pers. Kalimat itu mencerminkan filosofi Hodak. Fokus, realistis, dan selalu haus akan kemenangan. Satu hal yang membuat kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC terasa semakin spesial adalah fakta bahwa mereka melakukannya tanpa sang maestro lini tengah, Tom Hai. Gelandang keturunan Indonesia Belanda itu terpaksa absen karena mengalami demam mendadak beberapa jam sebelum pertandingan. Tom berlatih normal kemarin, tapi pagi ini dia demam. Dan setelah diperiksa di rumah sakit, ditemukan semacam parasit di tubuhnya, ungkap Bojan Hodak selepas laga. Meski kehilangan pemain penting, Persib tak kehilangan arah. Bojan Hodak merespons absennya Tom Hai dengan menurunkan trio Mark Klok, Luciano Guaiceca, dan Adam Alis. Keputusan itu terbukti tepat. Ketiganya bermain dengan peran yang sangat terukur. Klok sebagai pengatur tempo, Guaiceca sebagai penghubung antar lini, dan Adam Alis sebagai motor serangan. Dalam laga tersebut, Adam tampil luar biasa. Ia bukan hanya mencetak gol pembuka, tetapi juga menjadi pusat kreativitas di lini tengah. Data statistik menunjukkan Adam mencatatkan akurasi umpan hingga 87%, tertinggi di antara seluruh pemain Persib malam itu. Penampilan konsistennya membuatnya dinobatkan sebagai man of the match. Mark Klok juga berperang vital dengan 10 intercept dan 3 umpan kunci yang membantu serangan cepat Persib. Guaiceca pun menjadi sosok yang senyap namun efektif, menjaga keseimbangan tim saat transisi bertahan. Kombinasi ketiganya membuat Persib tetap kokoh meski kehilangan pengatur ritme utama. Absennya Tom Hai sempat membuat fans khawatir, namun justru memperlihatkan kedalaman skuad Persib musim ini. Bojan Hodak berhasil menyiapkan semua pemain agar siap tampil kapanpun dibutuhkan. Kami tidak tergantung pada satu pemain. Semua punya peran penting, kata Bojan Hodak. Kabar baiknya, kondisi Tom Hai dikabarkan tidak serius. Menurut laporan tim medis, ia hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari untuk pulih total. Namun, kemenangan atas Selangor menjadi bukti bahwa Maung Bandung kini punya kekuatan kolektif yang tak bisa diremehkan. Tanpa bintang sekalipun, Persib tetap menyala, disiplin, solid, dan tak kenal takut. Kemenangan Persib Bandung atas Selangor FC tidak hanya memberikan kebanggaan bagi publik sepak bola Indonesia, tetapi juga membawa keuntungan finansial yang signifikan bagi klub. Berdasarkan laporan resmi dari Asian Football Confederation atau AFC, setiap tim yang berpartisipasi di fase grup AFC Champions League 2 atau ACL2 2025-2026 mendapatkan uang partisipasi sebesar USD 300.000 atau sekitar 4,8 miliar rupiah. Namun, yang paling menarik adalah adanya bonus tambahan sebesar USD 50.000 atau sekitar 800 juta rupiah untuk setiap kemenangan yang diraih di fase grup. Dengan kemenangan atas Bangkok United dan Selangor FC, Persib kini sudah mengantongi bonus total sekitar 1,6 miliar rupiah hanya dari 2 kemenangan.
Angka itu belum termasuk potensi tambahan dari sponsor dan hak siar televisi yang juga meningkat berkat performa gemilang mereka. Beberapa media olahraga menyebut bahwa cuan tersebut bahkan cukup untuk membayar gaji bulanan pemain top seperti Zoe Pelupessy atau Andrew Zhang. Secara finansial, kemenangan ini menjadi suntikan semangat besar bagi manajemen klub. Direktur PT Persib Bandung Bermartabat atau PBB dikabarkan puas dengan hasil yang dicapai tim dan berencana memanfaatkan dana tambahan tersebut untuk meningkatkan fasilitas latihan serta bonus pemain. Kami bersyukur atas hasil ini, bukan hanya soal uang, tapi juga bukti bahwa investasi di skuad musim ini mulai membuahkan hasil, ujar salah satu petinggi klub kepada awak media. Selain keuntungan ekonomi langsung, kemenangan ini juga membawa efek domino terhadap nilai komersial Persib. Penjualan merchandise meningkat signifikan, terutama jersey edisi ACL2 yang ludas hanya dalam beberapa jam setelah laga usai. Media asing mulai menyorot Persib sebagai klub dengan pertumbuhan komersial tercepat di Asia Tenggara. AFC sendiri menilai performa Persib Bandung sebagai salah satu kejutan positif di turnamen musim ini. Dengan manajemen yang stabil dan dukungan fanbase besar, Persib dianggap sebagai contoh bagaimana klub Asia bisa bersaing secara profesional dan finansial di level regional. Kemenangan atas Selangor pun bukan sekedar tentang skor, tetapi juga bukti bahwa Maung Bandung kini mulai menjadi kekuatan ekonomi baru di sepak bola Asia. Usai kemenangan gemilang 2-0 atas Selangor FC, nama Persib Bandung menggema di jagat sepak bola Asia. Media dari berbagai negara bereaksi, memuji permainan disiplin dan taktis cerdas yang ditampilkan skuad asuhan Boyan Hodak. ESPN Asia menulis, headline, Persib Bandung tampilkan kelas Eropa di tanah Asia. Sementara The Star Malaysia menyebut kekalahan Selangor sebagai pukulan menyakitkan dari klub paling berbahaya di grup G. Komentator dari beberapa stasiun televisi Asia bahkan tampak histeris saat menyaksikan pressing tinggi dan transisi cepat Persib. Ini bukan sekedar kemenangan klub Indonesia, ini pesan bagi seluruh Asia Tenggara bahwa sepak bola modern sudah lahir di Bandung, ujar salah satu komentator asal Jepang yang viral di media sosial. Cuplikan video reaksinya tersebar luas, menambah sorotan publik terhadap performa Maung Bandung. Dengan hasil ini, Persib kini kokoh di puncak klasemen grup G dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Posisi tersebut membuka peluang besar bagi mereka untuk lolos ke babak 16 besar, sebuah capaian yang belum pernah diraih klub Indonesia dalam beberapa tahun terakhir di kompetisi antar klub Asia. Meskipun begitu, Boyan Hodak tetap menegaskan bahwa perjalanan belum selesai. Kami di puncak klasemen, tapi belum ada yang pasti. Semua tim masih bisa menang. Yang penting kami tidak boleh cepat puas, katanya tegas. Sikap realistis Hodak mendapat pujian luas. Dia dinilai mampu menjaga fokus tim di tengah euforia kemenangan. Para pemain pun sepakat dengan sang pelatih. Mark Locke menegaskan, kami ingin menulis sejarah, tapi kami tahu jalan masih panjang. Fokus kami berikutnya adalah menjaga performa dan tetap rendah hati. Antusiasme publik Bandung pun tak terbendung. Ribuan bobotoh memenuhi bandara saat skuad Persib kembali tiba, menyanyikan yel-yel kemenangan sepanjang jalan. Di media sosial, tagar hashtag Persib Asia Masterclass menduduki puncak tren di Indonesia dan Malaysia. Kini, seluruh mata tertuju pada langkah Persib berikutnya. Jika mereka mampu mempertahankan konsistensi ini, bukan tidak mungkin Maung Bandung akan melangkah lebih jauh, membawa nama Indonesia kembali harum di kancah sepak bola Asia.